Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini saya yang sebagaimana dalam surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia bahwa mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas B4 saya bersama Profesor Dr. Mulyati Pawenei SHMH diberi amanah untuk melaksanakan perkuliahan ini, yaitu di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dibagi dua kelas. Ini di kelas di hari Selasa dan di hari Jumat. Di hari Selasa kemarin kalian sudah masuk? Sudah, Pak. Siapa dosennya? Dr. Nasrullah Arsyad dan Dr. Sutiawati SHMH. Baik ya. Sudah masuk pendahuluan atau sudah masuk di materi? Baru perkenalan, Pak. Baik ya. Sebagaimana dalam lazimnya sebuah perkuliahan bahwa di pertemuan pertama kita adalah melakukan pendahuluan atau kontrak perkuliahan dalam hal bagaimana bisa saya sama kalian bisa apalagi ini dalam kenalan dalam hal saya sebagai dosen mata kuliah ini yang tadi saya sudah komunikasi oleh dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Mulyati Pawenei bahwa saya tadi disampaikan untuk melaksanakan kuliah hari ini karena satu hal beliau lagi sibuk dalam hal pelaksanaan ujian, mungkin menguji skripsi atau tesis tadi ya. Nah kemudian ya saya dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kalau dalam struktur kurikulum mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar umum. Nah, mata kuliah ini adalah pembentukan basic kalian. Pembentukan basic kalian dalam hal bagaimana nantinya kalian menjadi seorang sarjana hukum ya, dengan suatu pemahaman hukum yang memadai atau sarjana hukum yang mampu kemudian bersaing dalam dunia usaha atau dapat mengabdikan ilmunya pada masyarakat ya. Nah, saya memulai dulu dalam hal bagaimana materi-materi nanti akan kita lalui ya. Kita akan lalui nanti dan penyampaian soal deskripsi mata kuliah ini ya. Nah, mata kuliah ini adalah sudah ada di kelas kalam saya. Sudah ada yang bisa mengakses kelas kalam saya tadi ya? Bisa pakai semua ya. Ini mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk memberikan pengertian dasar ruang lingkup PIH, manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial, hukum sebagai kaidah sosial, dan fungsi hukum yang dijalankannya, sumber-sumber hukum, berbagai aliran mazhab ilmu hukum, ilmu bantu, ilmu hukum, berbagai tatanan masalah dalam masyarakat, penemuan hukum, struktur intern hukum, sistem hukum, konsep-konsep dasar hukum, kodifikasi, dan asas hukum ya. Ini sebutnya deskripsi dari mata kuliah ini. Ini dalam hal ujian dan penilaian, kelas ini tidak berkaitan dengan kelas yang hari Selasa, nanti nilainya kumulatif antara hasil dari yang hari Selasa dengan yang di hari Jumat ini. Itu ada ujian tengah semester, ada tugas juga ya. Di sini mahasiswa tidak hanya sekedar buat tugas, tapi insya Allah di kelas ini saya bersama Prof. Mulyati, saya akan membimbing kalian bagaimana cara membuat tugas kuliah itu ya. Jadi tidak hanya sekedar silakan mahasiswa buat tugas ini ya, tapi saya akan membimbing kalian untuk bagaimana membuat tugas yang baik ya. Saya kira kalian juga sudah pengalaman di SMA, tapi ini beda ya dalam hal tugas di SMA dan tugas di bangku kuliah ya. Kemudian ada komposisi penilaian, ini kehadiran, ini penting ya, nilainya tinggi, nilainya 15%, ujian tengah semester ini ya. Ini biasanya pelaksanaan mid semester di kelas saya itu saya laksanakan karena ini perkuliahan via online ya. Karena
pandemi yang belum berakhir ya, biasanya saya laksanakan melalui video call WA. Nah, gimana rasanya itu kalau video call WA ya? Kenapa saya memilih pelaksanaan tersebut? Karena kalau hanya saya sampaikan soalnya, bagikan di aplikasi kelas, nah, pasti kalian banyak copy paste atau ada yang dikerjakan oleh orang lain. Tapi kalau lewat video call WA, ya pastinya kan kalau tidak, saya akan mengukur, oh ini bisa menjawab, ini tidak bisa menjawab ya. Nah, oleh karena itu, dalam hal setiap materi yang saya sampaikan nanti, saya akan melakukan pertanyaan kembali kepada kalian selama 10 menit. 5-10 menit, contoh saya sudah sampaikan soal materinya sumber-sumber hukum. Saya akan tanyakan kembali itu di akhir perkuliahan ya. Jadi kalian, saya berharap untuk menyimak materi kuliah ini dengan baik ya, sehingga bisa menjawab pertanyaan di akhir kuliah nanti. Ini daftar pustaka. Saya punya 5-6 buku ya, 6 buku. Ini 6 buku. Punya Abintoro Prakoso tahun 2017. Punya juga buku Dijan, ini buku Dijan ya, ada sama saya. Ini ya. Kemudian punya buku Lukman Santoso, PIH juga ya. Kemudian ada buku Peter Mahmud Marzuki, ini saya punya juga ya. Ini daftar pustaka ini bukan hanya sekedar tulis, tapi memang bukunya ada sama saya. Yang terakhir ini ada buku ajar ya, miliknya Fakultas Hukum UMI. Ini kebetulan ada di daftar pustaka ke-6. Nah, untuk buku tersebut, silakan kalian mau miliki, saya tidak hal yang wajib. Jika kalian memiliki buku lain, silahkan ya, silahkan. Jelasnya, bagusnya seorang mahasiswa punya referensi. Ingat, saya tidak memaksakan kalian untuk membelinya. Kalau kalian punya kelebihan, silakan beli langsung saja. Saya tidak memfasilitasi mahasiswa untuk itu ya. Silakan kalian berusaha sendiri. Bahkan kalau kalian buka Google sekarang, cari buku pengantar ilmu hukum, biasanya itu ada dikasih ya. Silakan kalian cari referensi lainnya. Saya tidak kemudian saya tidak kemudian memaksakan untuk memiliki buku-buku ini karena banyak sekali ya. Saya saja beli ini sekitar 500.000 kayaknya ya, 6 buku ini ya. Nah, kebetulan yang satu buku ini dikasih gratis di Fakultas Hukum. Nah, cuma ini kalau kalian memiliki, ini ada di Fakultas Hukum karena ini buku ajar ya. Ada nanti cari di Fakultas Hukum UMI ya. Nah, kemudian ini nanti soal daftar hadir. Nah, ini kebiasaan kuliah sama saya itu kalau daftar hadir, kalau ini perkuliahan via Zoom, mungkin nanti lebih banyak via Zoom karena ini adalah pembentukan dasar keilmuan kalian. Nanti kalian tidak usah mengisi absen di kalam, nanti saya yang mengisi. Caranya adalah kalian kirim saja bukti screenshot perkuliahan hari ini. Contoh ini namanya siapa ini? Salah satu di antara kalian. Contoh kalian screenshot bukti kehadiran kalian atau kalian foto atau bagaimana caranya, kalian kirim di grup WA. Ya, ketika kalian mengirim, tuliskan situ nomor stambuk dan kemudian nama lengkap. Bisa dipahami? Kirim bukti perkuliahan ya. Contoh ini Putri Amelia. Contoh dia foto, ini Pak saya yang ada muka kalian ya. Jadi bukti screenshotnya yang ada muka kalian ya. Muka kalian bukan dalam bentuk gambar, bukan. Tapi muka kalian yang memang sementara belajar ya. Karena biasa kan hanya gambar ya. Foto profil, tidak mau pasang video karena mungkin artis, tidak mau lihat mukanya ya. Hanya pasang foto profil. Bukan itu. Saya minta screenshot gambar kalian saat kuliah sekarang ya. Nanti saya akan isi absennya di ini pertemuan pertama kita sudah lalui pendahuluan kontrak perkuliahan ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya ada penggolongan ilmu hukum. Di pertemuan ketiga ada pengertian dan tujuan ilmu hukum. Di pertemuan keempat ada fungsi hukum. Di pertemuan kelima ada asas-asas hukum. Ini kita belajar soal asas-asas hukum nanti ya. Mana tadi juga sama soal fungsi hukum ya. Dan di pertemuan ke-6, pembagian pembidangan hukum, nanti kan akan belajar bagaimana sebetulnya pembagian pembidangan hukum. Yang ke-7, apa itu sistem hukum ya. Ke-8, kita sudah mid test.
Pertemuan ke-9, sumber-sumber hukum. Pertemuan ke-10, hukum sebagai kaidah. Pertemuan ke-11, hukum dan hak. Pertemuan ke-12, subjek dan objek hukum. Pertemuan ke-13, peristiwa hukum. Pertemuan ke-14, menemukan hukum. Pertemuan ke-15, kewenangan hakim. Dan terakhir adalah final test ya. Ini di pertemuan ke-16. Jadi mata kuliah ini kita akan lalui selama durasi 16 kali pertemuan ya. Nah, oleh karena itu sebagai pembuka awal mata kuliah ini ya, saya akan menyampaikan gambaran tentang hukum itu apa ya. Nah, tolong saya dibantu ya. Tolong saya dibantu. Siapa namanya ini? Ini kebanyakan namanya FH. Itu saya panggil saya nomor urutnya ya. Ini yang nomor stambuk yang ekornya 233. Apa itu hukum menurut saudara? Menurut saudari ya. Siapa namanya? Saya enggak. Apa itu yang nomor stambuk 233 ada enggak? 0402 00233. Siapa nih namanya? Hah? Ada yang merasa punya nomor stambuk 233? Halo? 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 Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Ini yang 233 siapa namanya nih? Nabila Radia, Pak. Ya. Apa itu hukum menurut saudara? Menurut saudari ya? Menurut Anda ya? Hukum, Pak. Ya, coba dikasih gambaran. Nggak apa-apa, jawab aja biar salah itu nggak mengapa ya. Kalau menurut saya hukum itu keadilan. Keadilan. Terus si Dian Asmarani mana? Yang mana ini? Angkat tangan. Dian Asmarani. Ya, apa itu hukum Dian Asmarani? Menurut saya, hukum itu sebuah tatanan, Pak. Sebuah tatanan. Iya. Terus Ayu Asari, apa itu hukum? Hukum merupakan segala bentuk peraturan baik memaksa ataupun tidak yang bertujuan untuk menenteramkan masyarakat. Ya, hukum itu law is order. Atau hukum itu sebagai pengatur jaga ketertiban ya. Satu lagi, Nurul Anissa Asifa mana? Iya, Pak. Mana Hukum yang mana? Itu, Katakan. Pak. Mana itu? Oh ya, silakan. Hukum itu kumpulan peraturan yang mengatur perilaku manusia. Yang mengatur perilaku manusia ya. Nah, baik ya. Apa yang tadi teman-temanmu sampaikan itu benar ya, bahwa hukum itu sebuah keadilan, hukum itu sebuah tatanan, hukum itu sebagai pengatur ketertiban ya. Saya mau kasih ilustrasi. Anda pernah berkendara dan melalui perempatan yang contoh di Kota Makassar itu di perempatan mana ya? Di perempatan apa? Coba di perempatan mana di Makassar? Atau pernah ke Goa, di perempatan Goa yang itu? Pernah kalian berkendara melalui perempatan jalan raya? Ya, Pak, pernah. Jalan-jalanan rame kayak di Makassar pernah? Pernah. Kalian bisa bayangkan enggak? Kalau tidak ada traffic light di situ. Pasti macet kan? Apalagi kalau jalan di Veterani itu yang menuju Mall Panakukang itu kan, di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ada traffic light di situ. Atau biasa orang bilang lampu merah. Loh, jangan lampu merah namanya. Di situ kan ada lampu hijau, ada lampu orange ya. Itu diskriminasi sama lampu hijau dan lampu orange. Namanya bukan lampu merah namanya itu. Itu traffic light.
atau lampu lalu lintas. Benar nggak ini? Kalian sering sibuk lampu merah nggak? Biasa kan kalau ditanya, Pak, di mana alamatnya kantor kelurahan? Ada lampu merah, belok kiri. Loh, kok lampu merah? Situ kan ada lampu hijau sama lampu kuning, kan? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang Betul. saya mau teruskan ya, bahwa yang benar adalah lampu lalu lintas. Nah, itu ya. Nah, bayang di saat traffic light itu menyala warna merah, apa yang terjadi? Berhenti. Berhenti kan? Berhenti, Pak. Nah, di saat traffic light itu menyala lampu hijau, apa yang terjadi? Jalan. Jalan. Terus. Kok manusia diatur oleh lampu-lampu itu? Kenapa manusia takut sama lampu? Supaya tertib, Pak. Hah? Agar mencapai Supaya tidak terjadi kecelakaan, Pak. Ya, bayangkan manusia takut sama lampu ya. Coba, manusia takut sama lampu. Tapi kalau sama orang tua, sama dosen, kalian tidak takut pasti. Ya. Biasanya itu, Pak, saya tidak masuk, Pak. Padahal memang dia lagi ada urusan sama, gitu kan. Biasa kalau diminta tolong kalian ini, enak cuci piring atau apa kan. Mak, tunggu dulu, Mak. Maksudnya gitu. Tapi kalau di jalan raya pas lampu merah, berhenti semua. Apa terjadi kalau orang lah saat lampu lintas itu menyala merah, kemudian ada pengendara yang lewat? Apa yang terjadi? Kecelakaan. Butuh enggak lampu lalu lintas di perempatan jalan raya begituan? Butuh. Butuh. Ya. Lupa. Nah, siapa katakan tadi nih? Ayu Azhari katakan tadi bahwa hukum itu sebagai pengatur ketertiban. Nah, kenapa ada lampu lalu lintas? Supaya pengendara itu tertib. Ya kan? Ya. Pengendara itu tertib berlalu dan berlintas. Kan begitu? Ada yang berlalu dan ada yang berlintas. Makanya ada lampu lalu lintas. Gunanya untuk mengatur agar pengendara tidak terjadi kekacauan, kan? Yang mengakibatkan kecelakaan, kan gitu. Bayangkan kalau di saat lampu mati itu, pasti kan lampu lalu lintasnya juga mati kan? Apa yang terjadi? Bunyi klakson, nit 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 nit. Bising kan? Betul enggak ini? Betul. Nah, ini ilustrasi hukum ini sebenarnya ya. Nah, kalian apa yang bisa kalian pahami itu? Artinya bahwa benar-benar masyarakat ini kalau patuh terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah, apa yang terjadi? Atau pengendara kendaraan tadi, kalau tertib dengan lampu-lampu yang menyala tadi, apa yang terjadi? Apa akibatnya kalau tertib? Tidak terjadi kecelakaan. Ketentraman terjaga. Kalau hukum ini, masyarakat ini, hukum-hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, ini kemudian menaati hukum-hukum tersebut, tidak ada korupsi, tidak ada penganiayaan. Nah, baik, saya coba balik ya, logika kalian ya. Begini, lampu lalu lintas itu ada sendiri atau tiba-tiba ada? Atau ada yang adakan? Ada yang adakan, Pak. Di kepala kalian siapa yang mengadakan? Menurut kalian siapa yang mengadakan keberadaan lampu lalu lintas? Pihak penegak hukum. Iya, artinya diadakan oleh lembaga atau yang punya kewenangan untuk mengadakan lampu lalu lintas tersebut, kan? Nah, dengan demikian bahwa hukum itu harus ada yang mengadakan. Dan hukum itu harus ada yang diatur atau objeknya. Objek lampu lalu lintas itu apa?
pengendara. Kayak gitu. Ya. Nah, artinya pihak yang berwenang mengadakan lampu lalu lintas atau menyediakan lampu lalu lintas. Nah, dalam konteks hukum secara umum, hukum itu harus ada yang mengadakan. Siapa? Pemerintah. Bentuknya apa? Bentuknya perundang-undangan. Undangan. Nah, jadi beda undang sama perundang-undangan? Ada yang bisa coba sampaikan? Apa itu undang-undang, apa itu perundang-undangan? Rawana. Nanti saya sampaikan materinya ya. Wajar kalau kalian belum bisa menjawab ya. Undang-undang itu adalah contoh gini. Berkaitan tadi sama kepolisian tadi ya. Dalam hal yang mengadakan itu kalau kepolisian itu undang-undangnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, artinya bahwa undang-undang itu bentuknya seperti itu. Undang-undang. Apa itu perundang-undangan? Itu kumpulan perundang-undang. Karena tidak hanya sekedar undang-undang. Ada undang-undang, ada undang-undang dasar, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah. Nah, itu namanya perundang-undangan. Nah, jadi pemerintah menyediakan sebuah sarana untuk mengatur ketertiban masyarakat melalui undang-undang. Nah, artinya apa? Kalau ada pengendara yang kemudian melewati traffic light tadi, lampu lalu lintas tadi yang sudah menyala warna merah, lampu merah sudah menyala, ya, dan di saat itu ada polisi lalu lintas, apa yang terjadi? Akan mendapatkan sanksi. Akan ditilang. Nah, begitu halnya dengan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah, ketika ada masyarakat melanggar aturan tersebut, apa yang terjadi? Dikenakan sanksi. Dikenakan sanksi juga. Nah, oleh karena itu, sifat hukum itu memaksa. Memaksa kepada setiap pengendara untuk taat. Untuk taat kepada aturan main lampu lalu lintas tadi. Setiap warga negara untuk taat kepada perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, begitu. Contoh undang-undang, contoh gini. Jangan menganiaya orang lain. Atau jangan mencemarkan nama baik orang lain. Kalian pernah dengar teman kalian yang mencemarkan nama baik? Atau kalian pernah enggak bermasalah dengan pencemaran nama baik? Pernah? Pencemaran nama baik itu begini. Itu si A, orangnya begini nih. Bagaimana orangnya? Itu pacar saya diambil itu. Padahal dia itu tidak cantik, tidak. Kan? Saya lebih biasa gitu kan, perempuan bekerja perempuan. Ya kan? Nah, itu pencemaran nama baik itu. Nah, sekarang apalagi kalau melalui media sosial. Oh, mukanya sih apa namanya ini? Alisnya panjang. Si Ani kalau alisnya panjang. Itu dia tulis di Facebook. Nah, itu pencemaran nama baik lewat media sosial. Kebetulan sudah ada undang-undang yang mengatur itu. Oh, si Anu, badannya busuk sekali kalau dekat. Nah, itu juga itu pencemaran nama baik itu. Padahal dia sudah tulis namanya kan. Nah, itu hal yang dilarang juga itu, tidak boleh. Artinya negara mengatur hal-hal dalam hal ini tentang bagaimana tindakan antara setiap warga negara dan negara dan warga negara. Nah, hukum hadirnya adalah sebagai pengatur ketertiban. Nah, oleh karena itu, hukum ini jangkauannya luas sekali. Bahkan tidak ada satupun permasalahan di dunia ini yang tidak luput dari masalah hukum. Coba kalian sampaikan, ada enggak masalah, ada enggak soal di dunia ini yang di bumi ini, ya, di kehidupan ini yang kemudian tidak luput dari masalah hukum? Ada enggak? Contoh,
Kayak tadi ya, contoh apa ya? Coba kalian sebut masalah apa? Yang hal apa di kehidupan di sekarang di kehidupan masyarakat ini yang tidak yang kemudian ada kaitannya apa yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Atau contoh sebutkan tentang masalah di masalah yang ada, coba. Siapa yang bisa? Putri Aprilia, coba kamu sebutkan tentang apa? Putri Aprilia, coba tentang apa contoh? Tentang apa? Halo? Putri Aprilia? Andi Nur Rahma? Tentang apa? Coba sebutkan. Contoh, oke ya. Andi Nur Rahma, bisa dengar? Nah, baik ya. Saya tanya enggak mau jawab ya. Putri Aprilia, Andi Nur Rahma tadi ya. Nadipa, Asrid, coba sampaikan tentang apa? Nah, contoh begini. Contoh, padahal sederhana sekali ini. Contoh dalam hal masalah pertanian. Nah, masalah pertanian contoh tentang apa? Tentang kebijakan pemerintah. Atau masalah mengambil uang negara, korupsi. Nah, atau tentang nikah. Itu juga ya, ketika semua itu adalah diatur oleh hukum. Jadi, tidak ada di muka bumi ini yang tidak luput dari masalah hukum. Contoh tentang masalah kesehatan. Itu juga diatur oleh hukum. Jadi saya mau katakan begini, bahwa hukum itu adalah sebuah hal yang mengatur dalam hal seluruh aktivitas kehidupan. Nah, kalian ini adalah calon sarjana yang sok tahu. Artinya yang akan mengetahui segala masalah di kehidupan di dunia ini. Bahkan jadi kalian ini adalah sarjana yang nantinya masalah yang akan mengetahui segala macam masalah, problem masalah di kehidupan di dunia. Jadi ilmu kalian ini luas. Semua masalah ini akan nantinya membutuhkan kehadiran kalian sebagai sarjana hukum yang intinya adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Jadi hukum ini adalah yang dikatakan tadi oleh Awasari adalah untuk mengatur sehingga mencegah terjadinya masalah dan ketika ada masalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu dalam berhukum ini bahwa diperlukan sebuah 3 sistem itu. Yang tadi soal adanya undang-undang tadi harus ada yang melaksanakan dan harus ada yang diatur, yaitu masyarakat. Jadi intinya harus ada 3 hal tadi. Ini nanti akan kita kembangkan dalam materi selanjutnya ya. Itu dalam materi selanjutnya sistem hukum ya. Sistem hukum itu ada struktur hukum, kan? Ada kultur hukum ya. Kemudian ada tadi ya, ada soal undang-undang itu tadi ya. Jadi 3 hal dalam hal sistem hukum ya, struktur, kultur, dan substansi hukum ya. Jadi untuk melihat sebuah hukum itu dalam ilmunya nanti kita akan sampaikan pada materi selanjutnya, harus ada substansinya, harus ada undang-undang. Undang-undang itu harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, oleh negara, kemudian harus ada yang melaksanakan, dalam hal ini penegak hukum, dan harus ada masyarakatnya. Nah, ini soal budaya masyarakatnya. Soal tadi, budaya itu. Soal di pengendara di lampu lintas tadi, menjadi budaya ketika lampu lalu lintas menyala warna merah, maka harus dipaksakan untuk berhenti. Jadi dipaksa untuk berhenti. Jadi sifat hukum itu memaksa kepada setiap orang.
Nah, tadi saya sudah sampaikan, ilmu kalian, ilmu hukum ini adalah jangkauannya sangat luas sekali. Persoalan udara dan angkasa, ada hukum udara dan angkasa. Persoalan Persoalan bawah tanah, ada namanya hukum pertambangan itu. Apalagi soal orang jual beli, ada namanya hukum dagang. Hukum kesehatan, soal kesehatan, ada namanya hukum kesehatan. Soal dokter, ada namanya undang-undang praktik dokter. Nah, kalian bisa bandingkan, kalian kenal enggak dengan dengan dokter gigi? Tahu enggak dokter gigi? Tahu? Tahu. Dokter gigi itu ilmunya hanya seputaran ini ya. Betul enggak? Dokter gigi itu tidak bisa kalau ada orang sakit sakit kepala diobati oleh dokter gigi atau sakit telinga diobati dokter gigi, nggak bisa. Artinya dokter gigi itu hanya seputaran, betul. Nah, hukum bisa enggak masuk persoalan dokter gigi? Bisa. Ketika dokter gigi itu salah dalam prakteknya, maka hukum akan menjerat itu dokter gigi tadi. Nah, kalian bangga enggak bahwa ilmu kedokter gigi, ilmu kedokteran gigi kalian bisa masuki, ilmu hukum udara angkasa kalian masuki. Jadi ilmu kita ini luas ya. Nah, oleh karena itu dengan luasnya ilmu kita, ilmu hukum ini, persoalan ekonomi pun demikian. Persoalan apa lagi? Persoalan kelautan, ada hukum kelautan ya, hukum perikanan ya. Nah, oleh karena itu dalam hal bagaimana nanti menjalani proses perkuliahan, maka dibutuhkan kalian untuk mencari referensi, membaca referensi, mendalami referensi, bisa juga nanti dikembangkan lewat diskusi bersama saya di kelas dalam hal pendalaman materi ini ya. Saya berharap bahwa kalian bisa enjoy mengikuti perkuliahan ini, dapat mengikuti dengan baik. Saya tidak hanya sekedar memberikan kuliah, sekedar menggugurkan kewajiban saya sebagai dosen, tetapi kemudian saya adalah merasa kepuasan karena ketika kalian dapat memahami materi kuliah yang saya sampaikan dan kelak kalian menjadi seorang sarjana hukum yang bisa kemudian mampu kemudian bersaing di masyarakat sana dan kemudian ilmu kalian dapat bermanfaat dalam hal problem solving di masyarakat ya. Saya kira ini nanti kita akan kembangkan pada materi-materi diskusi selanjutnya. Saya berharap kalian bisa enjoy dengan saya. Kuliah sama saya ini tidak ribet, tapi rumit ya. Nah, tidak ribetnya itu bahwa santai saja sama saya, rumitnya ya karena saya adalah dosen juga yang memahami IT ya, jadi dosen hukum tapi memahami IT, saya bisa kemudian melaksanakan perkuliahan ini dengan aplikasi, berbagai aplikasi walaupun tidak paham betul, tapi minimal saya paham. Kebetulan memang disertasi kemarin saya itu di S3 itu tentang hukum cyber ya. Jadi kalau tadi ada temanmu, siapa ketua kelas yang tadi ini? Siapa ketua kelas? Saya Pak Putri Amelia. Yang mana coba? Yang mana? Ah, Putri Amelia. Kalau kamu tadi sampaikan, Pak, ini waktunya jam berapa? Jam 9. Saya langsung rubah itu di Zoom ya. Ya, Pak. 9.30. Kalian tidak usah khawatir soal aplikasi, saya juga paham aplikasi ya. Dan satu hal lagi ya, etika tata tertib kuliah saya mau sampaikan. Saya hanya kasih dispensasi 20 menit ya. Dan ingat, saya kira kalian tetap memakai pakaian karena ini kelas wanita ya. Kalian tetap memakai pakaian yang selayaknya seorang muslimah ya, seorang muslimah, dan tidak ada kemudian yang dengan latar belakang yang kemudian itu yang tidak layak dilihat karena memang kuliah ini serekam. Saya mau sampaikan lagi,
kuliah ini serekam ya, kuliah ini serekam. Nanti saya akan bagikan di akun YouTube saya ya, di akun YouTube saya. Kebetulan akun YouTube saya itu khusus dalam hal rekaman video-video kuliah saya, yang nantinya juga bisa akan membantu kalian ketika nanti kalau kalian mau tes atau final test, kalian bisa putar kembali. Silakan diberi komentar. Komentarnya itu adalah tuliskan stambuk kalian dan nama lengkap ya. Jadi komentarnya itu stambuk dan nama lengkap. Dan kalau kalian berkenan, silakan di like dan di subscribe kalau yang belum ya. Tapi itu tidak wajib ya, yang berkenan saja ya. Kalau yang tadi wajib itu tuliskan komentar ya. Tuliskan komentar itu nama dan kemudian stambuk dan nama ya. Dan silakan kalian like dan subscribe jika berkenan ya. Saya kira itu ya. Saya ini waktunya juga sudah hampir habis ya. Jadi kalau pertemuan depan, kalau saya akan buat 2 jadwal, sebenarnya tidak selesai, kita akan gunakan link Zoom yang satu lagi ya. Sebelum saya akhiri, saya coba tanya dulu. Natasha ini asal dari mana? Halo, Natasha? Dari Makassar. Makassar ya. Kemudian ada yang dari luar daerah, coba luar Makassar. Dari daerah mana ini yang Rahma Razak? Rahma Razak? Sengkang. Hah? Dari Sengkang. Sengkang. Sengkang Wajo ya. Saya dulu pernah ke Sengkang.